pemirsa, selamat pagi, selamat Hari Raya Natal, Merry Christmas. Dan di hari spesial ini Anda menyaksikan live event perayaan Natal Cahaya Satukan Hati. Ada saya, Valencia Melvinsi. Dan saya Jason Sambo, pemirsa. Dan hari ini, di hari yang spesial ini, kami juga menghadirkan informasi rangkaian perayaan dan juga ibadah Natal di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk dari lokasi terdampak bencana Sumatera. Ada saudara-saudara kita juga di sana, yang tentu saja perayaan Natal dalam suasana kebatinan, dan kita harus mengedepan empati juga, Valencia. Nah, jadi selain dari lokasi bencana Sumatera, pemirsa, akan kami hadirkan juga dialog untuk Anda dengan Pendeta Steve Marcel Sairang. Masih ada tamu yang lain ya Jason ya, nanti tamu surprise-nya siapa, dan inilah kita akan simak dia. Live event perayaan Natal, Cahaya Satukan Hati. Nah, untuk itu pemirsa, memulai segmen kali ini kita akan sama-sama melihat langsung bagaimana perayaan atau misa Natal yang dilangsungkan di Gereja Katedral. Yang misa hari Natal ini masuk ke dalam 4 sesi yang dimulai dengan misa pontifikal. Sementara itu untuk menyambut sukacita Natal juga sejak pagi hari ini para jemaat sudah mulai datang ke GPIB Immanuel Jakarta untuk melaksanakan rangkaian ibadah hari Natal. Informasi terkini kita lihat langsung ya Jason. Ya, sudah ada jurnalis Metro TV Arneta Butar-Butar dari Gereja Katedral dan juga Fadila Syarafina dari GPIB Immanuel Jakarta. Kita langsung sapa ke Arneta terlebih dahulu. Selamat pagi Arneta, selamat Natal. Jadi apakah ibadah pontifikal ini sudah berlangsung di sana Arneta? Ya, selamat pagi, selamat Natal juga untuk Jason, Valen, dan pemirsa Metro TV. Saat ini ibadah pontifikal di Gereja Katedral Jakarta akan segera dimulai sekitar kurang lebih 30 menit lagi. Karena memang ini sejumlah jemaat sudah mulai memasuki ke wilayah area gereja. Dan di belakang saya kalau kita saksikan, ini sejumlah panitia tengah mengarahkan ataupun silahkan kepada para sejumlah umat Katolik yang sebelumnya sudah mendaftar terlebih dahulu untuk bisa beribadah di Gereja Katedral untuk diarahkan ke tempat yang sudah terregistrasi, karena memang dari seluruh jemaat ini diperkirakan ada ribuan umat Katolik yang hadir, karena kalau kita melihat ketersediaan kursi yang disediakan oleh Gereja Katedral ini, total kapasitasnya ini per sesinya ini disediakan 5.000 kursi yang tersebar di berbagai tempat yang ada di dalam gereja. Nah, 800 kursi diantaranya ini ada di dalam gereja, sementara 500 lainnya ini ada di Plaza Maria, serta 3.000 ada di bagian tenda di tempat saya melaporkan saat ini, serta 800 lainnya ini ada di Geraha Pemuda. Karena memang sejak pagi hari tadi ini antusiasme umat Katolik untuk bisa langsung hadir beribadah di Gereja Katedral ini sudah cukup tinggi, karena pukul pagi hari tadi sekitar pukul 6:30 pagi ini sudah ada antrian untuk jemaat yang hendak masuk ke dalam wilayah Gereja Katedral untuk segera merayakan Hari Raya Natal di dalam Gereja Katolik ataupun Gereja Katedral. Karena memang dalam tahun ini tema Natal yang diusung oleh Gereja Katedral yakni adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, dimanapun pesan inti yang ingin disampaikan dari tema besar tersebut ini adalah Natal tahun ini ingin menekankan bahwa karya keselamatan Allah hadir di tengah-tengah keluarga, dan relevansinya dalam kehidupan sosial untuk umat Katolik ini adalah bahwa keluarga ini bisa diharapkan menjadi tempat hadirnya kasih Allah untuk menghadapi berbagai krisis yang sedang dihadapi. Nah, selain itu, selain misa pontifikasi yang akan dimulai pada pukul 8:30 hari nanti, ini ada 3 sesi lainnya yang akan dibagi dari mulai siang hari hingga sore hari nanti. Adapun diantaranya ini misa kedua akan dimulai pada pukul 11 pagi hari, di mana misa ini untuk misa anak-anak. Selanjutnya ini untuk misa lansia akan dilanjutkan pada pukul 4 sore hari nanti, dan selanjutnya ada misa sore yang akan dimulai pada pukul 6 sore hari nanti. Dan adapun untuk misa pontifikasi pada pagi hari ini yang akan dimulai kurang lebih 20 menit lagi, ini nanti akan dipimpin oleh Uskup Ignatius Kardinal Suharyo serta Kuria Keuskupan Agung yakni Romo Yohanes Deodatus. Dan selain itu juga nanti pada misa keluarga ataupun misa anak-anak ini juga nanti akan dipimpin oleh Romo Makarius Maharsono, serta misa lansia pada pukul 4 sore hari nanti ini akan dipimpin juga oleh Romo Makarius, dan pada misa sore ataupun pukul 6 sore hari nanti ini akan dipimpin oleh Romo Albertus Handirudi Hartoko. Dan adapun sejumlah persiapan ataupun dekorasi Natal ini juga sudah disiagakan dari kemarin hari hingga
hingga saat ini, di mana gereja katedral ini sudah bersolek dan dekorasi Natal tersebut ini juga menjadi atraksi bagi para umat Katolik yang hadir karena sebelum mereka duduk ke kursi yang sudah mereka dapatkan saat registrasi, ini para jemaat terlebih dahulu berfoto di depan dekorasi pohon Natal yang memang sudah disediakan di halaman gereja. Nah, adapun dari makna teologis yang dihadirkan dari pohon Natal yang kurang lebih setinggi 8 meter ini menggambarkan pesan untuk para umat Katolik agar menjaga lingkungan karena pohon Natal tersebut ini dibangun menggunakan bahan daur ulang seperti limbah karung bekas dan juga batok kelapa seperti itu untuk mengirimkan pesan kepada umat Katolik agar senantiasa bersama-sama menjaga alam ataupun lingkungan alam sekitarnya. Dan sementara ini kalau kami pantau ini sudah mulai dipadati oleh jemaat yang duduk di bagian tenda, di mana sisi sebelah kiri saya ini sudah mulai dipenuhi oleh jemaat yang menunggu perayaan Natal akan segera dimulai. Nah, selain itu juga jemaat nantinya selain mengisi bagian tenda sebelah kiri saya akan mengisi ke bagian dalam gereja dan juga ke dalam Geraha Maria di sisi sebelah sana, karena memang ini berbagai tempat disiagakan, dioptimalkan untuk bisa menampung ribuan jemaat untuk bisa beribadah merayakan hari ibadah Natal, karena memang prosesinya ini ditampung 5.000 jemaat, artinya ini ada ribuan jemaat akan beribadah di Gereja Katedral Jakarta. Dan tentunya kita akan saksikan seperti apa jalannya khusyuk atau khidmatnya ibadah perayaan Hari Raya Natal di Gereja Katedral pada pukul 8:30 pagi hari nanti. Demikian. Oke, terima kasih Arneta. Selanjutnya pemirsa, coba kita bergeser sedikit. Ada rekan saya Fadila Syarafina di GPIB Immanuel. Fadila, jadi bagaimana situasi di sana? Kapan ibadah Natal akan dilaksanakan? Ya, Valen, untuk suasana di GPIB Immanuel Jakarta, di memang sejak pagi para jemaat ini sudah mulai berdatangan. Bahkan tadi para jemaat ini sudah mulai berdatangan pada sekitar pukul 7:30 pagi. Padahal nanti ibadah di sesi pagi hari ini baru akan dilaksanakan pada pukul 9 pagi. Namun memang momen Hari Raya Natal ini menjadi momen tersendiri bagi para jemaat untuk datang ke gereja pagi-pagi, kemudian juga untuk mendapatkan spot atau tempat di dalam gereja agar bisa melaksanakan ibadah hari Natal ini dengan khusyuk dan juga hikmat. Kemudian kalau ditanya terkait dengan pukul berapa nanti ibadah Hari Raya Natal ini akan dimulai, pada hari ini sendiri di GPIB Immanuel Jakarta akan dilaksanakan 3 sesi ibadah hari Natal. Yang pertama pada pagi hari ini yaitu pada pukul 9 pagi, kemudian nanti sore pada pukul 4 sore ini akan dilaksanakan dengan berbahasa Inggris, dan yang terakhir ada pada pukul 6 sore. Pada sesi ibadah pada pagi hari ini akan dipimpin langsung oleh Pendeta Abraham Ruben Persag. Nanti dalam sesi pertama ini akan dibacakan adalah Injil Alkitab surat Yohanes 1 ayat 10 hingga 13. Kemudian memang ada yang menarik dari pelaksanaan Natal di GPIB Immanuel Jakarta ini, Jason dan juga Valen, adalah terkait dengan tema yang diusung oleh GPIB Immanuel Jakarta. Temanya adalah Allah memuliakan kehidupan Allah memulihkan kehidupan semua ciptaan. Tema ini bukan hanya dimaknai dalam konteks spiritual, namun juga secara luas, baik secara sosial maupun juga kebangsaan. Maknanya adalah bahwa Allah ini memulihkan sendi-sendi kehidupan kita, termasuk negeri ini atau bangsa Indonesia yang baru-baru ini mengalami sejumlah bencana. Salah satunya adalah bencana banjir bandang dan juga tanah longsor yang terjadi di Sumatera Utara, Aceh, dan juga Sumatera Barat. Diharapkan melalui momen Hari Raya Natal ini setiap orang dapat dipulihkan, baik dari bencana maupun juga kesulitan-kesulitan dalam hidup. Nah, Jason dan juga Valen, di GPIB Immanuel Jakarta ini sendiri dapat menampung kapasitas jamaah sebanyak 1.500 hingga 2.000 jamaat. Ini kursi-kursinya juga sudah dipersiapkan baik di area dalam gereja ini kapasitasnya sekitar 500 jamaat. Kemudian juga di area luar gereja ini sudah dipersiapkan juga kursi-kursi dengan tenda-tenda
dengan tenda-tenda dan juga di dalam sudah dipersiapkan juga kursi prioritas untuk lansia dan juga ibu hamil dan lain sebagainya. Tentunya kita akan melihat ya, Jason dan juga Valen, bagaimana pelaksanaan dari ibadah hari Natal ini di GPIB Immanuel. Untuk sementara kembali dulu ke Anda di studio. Baik, Fadila Syarafina, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Gereja Immanuel, dan sebelumnya ada rekan Arneta Butar-Butar dari Gereja Katedral Jakarta. Nah pemirsa, perayaan Natal bersama gereja-gereja asal Sumatera Utara di Jakarta, Jawa Barat, dan Banten digelar di Gedung Mulia Raja, Jakarta Timur. Dalam perayaan Natal kali ini menghadirkan tamu kehormatan yakni adik dari Presiden Prabowo Subianto, Hashim Joyo Hadikusumo. Kita lihat pemirsa, jadi dalam perayaan ini menegaskan komitmen terhadap kebangsaan. Perayaan ini diikuti oleh HKBP, Huria Kristen Batak Protestan, GBKP, Gereja Batak Karo Protestan, GKPI, hingga Gereja Kristen Protestan Pak Dairi. Gereja-gereja ini juga mengutamakan penguatan toleransi antar umat beragama serta pentingnya penguatan ekonomi gereja. Tidak hanya itu, isu kepemudaan, keluarga, dan pendidikan jadi hal yang penting. Pesan ekologi juga ditekankan dalam perayaan ini dengan mengimbau gereja-gereja untuk jemaatnya agar bertobat secara ekologis. Berkaca pada peristiwa yang terjadi di Pulau Sumatera beberapa waktu lalu. Dalam sambutannya juga pemirsa, Hashim Joyo Hadikusumo menekankan betapa pentingnya peduli terhadap ekologi. Waspada terhadap fitnah-fitnah juga menjadi poin yang ia sampaikan. Ingin saya sampaikan apresiasi terutama kepada panitia untuk undangan kepada saya, suatu hormat yang luar biasa. Saya mungkin satu-satunya bukan Batak di sini, tapi saya ada Manado saya. Manado ini hasil yang sudah membentuk ke umat Batak saya. Sementara itu pemirsa, suasana perayaan Natal mulai terasa menjelang prosesi ibadah di sejumlah gereja. Informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan Dasya Uli Hutahuruk dari Sibolga, Sumatera Utara, dan Tia Iskandar dari Besitang, Sumatera Utara. Kita ke Dasya terlebih dahulu, selamat pagi. Dasya Uli, bisa Anda gambarkan bagaimana suasana Hari Raya Natal di HKBP Resort Tuka Hutano Bolon pagi ini? Dasya Uli, bisa mendengar suara kami? Ya Dasya, silakan. Bagaimana suasana Natal di sana? Dan juga pemirsa Metro TV saat ini. Ya, Jason, Valen, dan juga pemirsa Metro TV, saat ini kami masih terus memantau situasi dan juga kondisi terkini pasca terjadinya banjir bandang dan juga tanah longsor yang menimpa 3 wilayah di Sumatera, tepatnya Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan juga Aceh. Dan hari ini pemirsa, kami sedang berada di Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Tapanuli Tengah, yang dimana pemirsa hari ini 25 Desember 2025 merupakan Hari Raya Natal yang dirayakan bagi seluruh umat dan juga jemaat Kristen Protestan dan juga Katolik. Dan hari ini pemirsa, kami sedang berada di HKBP Resort Tuka, Kelurahan Hutana Bolon, untuk melihat secara langsung perayaan Natal yang akan digelar oleh para jemaat Protestan di sini. Dan dapat dikatakan pemirsa, tadi berdasarkan perbincangan kami dengan jemaat dan juga dengan pendeta, ibadah Natal hari ini akan digelar nanti pukul 10.00 waktu Indonesia Barat dan akan diselesaikan nanti sekitar pukul 2 siang atau 14.00 waktu Indonesia Barat. Dan nanti setelah ibadah rencananya para jemaat masih akan berkumpul bersama dan makan bersama, dan juga akan melakukan berbagai macam kegiatan Natal lainnya seperti bernyanyi bersama, dan juga mungkin akan ada pembagian hadiah bagi para anak muda jemaat di HKBP Resort Tuka Hutana Bolon. Dan tidak hanya jemaat Protestan pemirsa, tadi kami juga sudah sempat berbincang-bincang dengan umat Katolik yang berada di sini. Umat Katolik yang ada di sini juga akan melaksanakan ibadah Natal nanti di waktu yang sama sekitar pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Namun pemirsa, berbeda dengan jemaat Protestan, umat Katolik di sini akan mengadakan ibadah nanti di posko pengungsian Sipange yang akan digelar nanti pemirsa di jam yang sama sekitar pukul 10.00
juga dengan agenda yang sama, yakni dengan ibadah kemudian dilanjutkan dengan makan bersama. Dan tadi pemirsa, berdasarkan perbincangan kami juga melihat sukacita di mana pemirsa, para jemaat dan juga umat Katolik di sini sudah tidak sabar untuk beribadah dan juga berkumpul bersama kembali untuk menyambut Tuhan Yesus Kristus ke dalam dunia. Demikian informasi yang dapat kami berikan untuk saat ini. Kembali ke studio, Jason Valen. Oke, baik, Dasyauli, terima kasih. Nah, selanjutnya pemirsa, Jason, coba kita akan lihat bagaimana situasi terkini di Besitang, Sumatera Utara. Ada jurnalis Metro TV Tia Iskandar di sana. Jadi Tia, bagaimana suasana di sana pagi ini? Ya, selamat pagi Jason dan juga Valen. Dalam momen perayaan Natal pada tahun 2025, saat ini saya sedang berada di Gereja HKBP Bukit Mas yang terletak di Kecamatan Besitang, Kabupaten Langkat, Provinsi Sumatera Utara. Dan dalam momen perayaan tahun ini nantinya akan dilaksanakan ibadah Natal yang dimulai pada pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat, yang kemudian akan dilanjutkan dengan serangkaian proses ibadah yang tadi berdasarkan konfirmasi dari seorang pendeta dikatakan bahwa tema tahun ini mengangkat mengenai kelahiran Yesus Kristus yang diambil dari Lukas 2 ayat 1 sampai dengan 7. Dan untuk mengetahui bagaimana persiapan di Gereja HKBP saat ini sudah bersama kami ada Pendeta Ricci. Selamat pagi Pak Ricci. Ya, selamat pagi. Pak, bagaimana Pak persiapan di gereja menjelang prosesi ibadah Natal pada pagi hari ini? Iya, sampai saat ini persiapan sudah kita laksanakan, termasuk dari pihak keamanan dan juga dari sarana prasarana gereja kita, karena pada bulan November yang lalu gereja kita terendam banjir yang mencapai 1,5 meter. Oleh karena itu kita sudah mulai membersihkan gereja kita agar pada ibadah hari ini kita dapat nyaman melaksanakan ibadah perayaan Natal kita. Pak, untuk rangkaian ibadahnya ini akan ada apa saja nanti Pak? Iya, pada hari ini kita akan melaksanakan ibadah perayaan Natal yang diikuti dengan perayaan perjamuan kudus sebagai sarana kita untuk menerima keselamatan dan keampunan dosa melalui Yesus Kristus. Ada berapa jemaat Pak yang akan hadir pada pagi hari ini? Iya, pada hari ini kita perkirakan 400 sampai 500 orang jemaat kita akan mengikuti ibadah Natal hari ini. Pak, mengingatkan juga ini masih dalam situasi fase dampak bencana ya Pak ya di Sumatera Utara, Barat, dan Aceh. Apakah nanti juga akan ada rangkaian doa bersama dari jemaat dan juga Bapak di sini? Iya, pada hari ini juga kita mendoakan, menguatkan dan mendoakan jemaat kita, terutama yang di daerah Besitang yang mengalami bencana banjir, dan juga saudara-saudara kita di daerah-daerah lain termasuk di Aceh dan di Tapanuli Raya. Kita juga berdoa bagi mereka agar mereka dikuatkan oleh Tuhan dalam menghadapi berbagai musibah. Baik, terima kasih Pak Pendeta Ricci, dan demikian Valen, Jason, dan juga pemirsa terkait dengan persiapan jelang ibadah Natal di sini yang memang ini akan dijalankan dengan penuh kesederhanaan, khidmat, dan juga sukacita. Demikian dari Kabupaten Langkat, Sumatera Utara, Tia Iskandar kembali ke studio. Baik, terima kasih Tia Iskandar dari Besitang, Sumatera Utara, dan sebelumnya ada Dasyauli Hutauruk dari Sibolga, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Jadi pemirsa, nanti saja kami masih akan kembali untuk Anda. Perayaan Natal Gereja Jawi Wetan Lawang di Kabupaten Malang ternyata tidak hanya dari kalangan jemaat gereja saja. Perayaan kali ini kembali mengundang umat lintas agama. Ulasannya usai jeda. Didukung oleh di tengah duka yang melanda, kita melihat bahwa kekuatan sesungguhnya lahir dari hati yang tabah. Natal membawa pesan terang yang hadir di tengah gelap, diiringi tumbuhnya harapan. Di balik derasnya hujan, tampak cahaya dari tangan-tangan yang bahu-membahu saling menopang. Wujudkan kasih Natal yang nyata. Polri hadir, memulihkan jalur kehidupan agar tekad dapat terus bergerak.
menyusuri langkah ke depan. Saya, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Natal 2025 dan Tahun Baru 2026. Semoga kasih Natal membawa pemulihan, kekuatan, dan semangat baru bagi perjalanan bangsa kita menuju Indonesia Emas 2045. Salam presisi. Didukung oleh Anda kembali bersama kami pemirsa dalam live event Natal kali ini, tapi tidak spesial kayaknya kalau kita tidak menghadirkan satu sosok yang mungkin bisa berbagi makna Natal, rema Natal kali ini. Kita udah punya siapa nih Valen sama kita di studio kali ini? Ada seorang pendeta yang Anda juga pasti familiar kalau misalnya sering buka media sosial, sering mengikuti khotbah-khotbah yang disampaikan. Ada pendeta Steve Marcel. Selamat pagi Pak Pendeta. Selamat Natal. Selamat Natal. Ini semoga damai sejahtera Natal ini melingkupi semua umat yang ada di Indonesia, terutama di kondisi saat ini. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol-ngobrol lagi sama Pendeta Steve dan nanti berbagi cinta kasih Natal, pemirsa, ternyata cinta kasih dan semangat kerukunan antar umat beragama ini masih menjadi tema utama perayaan Natal Gereja Jawi Wetan Lawang di Kabupaten Malang. Dan tidak hanya dari kalangan jemaat gereja saja, kali ini ternyata perayaan ini juga mengundang umat lintas agama. Ini adalah bentuk nyata toleransi dan saling menghormati di negeri ini. Nah, ini adalah situasi suasana haru pada saat menyalakan api lilin yang jadi pembuka pelaksanaan malam Natal Jemaat GKJW Lawang di Aula Serbaguna Taman Wisata Petik Madu Lawang hari Rabu malam. Di antara ada 1000-an kurang lebih jemaat yang hadir. Terlihat pula ada puluhan pemuka agama dan juga umat lintas agama mulai dari agama Hindu, Buddha, aliran kepercayaan dan juga Islam hadir di sana. Nah, dalam khotbah singkatnya Pendeta Sevi Niasari mengingatkan umat untuk selalu mengedepankan rasa cinta kasih dan damai Natal sebagai landasan membangun kerukunan antar umat beragama, toleransi, dan rasa saling menghormati wajib dijaga demi keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam malam perayaan Natal tahun ini, Jemaat GKJW Lawang juga memanjatkan doa bagi masyarakat di Pulau Sumatera yang jadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor tahun ini. Melalui kasih dan damai Natal, umat berdoa bagi keselamatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Sejahtera itu hadir ketika kita semua kemudian bukan berarti tanpa konflik, tetapi bukan berarti kemudian kita harus sama atau kemudian kita nggak boleh beda, enggak, tetapi kemudian kita saling menyadari, tetap bisa rukun, tetap bisa harmonis, tetap bisa bersahabat sebagai saudara meskipun kita berbeda. Jadi rukun itu adalah situasi yang kemudian bisa semua merasakan damai sejahtera. Kami akan ajak Anda pemirsa untuk bergabung kembali bersama jurnalis-jurnalis Metro TV. Ada Belinda Firda di Gereja Katedral Surabaya dan juga Sabdo Roleh dari Gereja Katedral Makassar. Kita akan ke Belinda di Surabaya terlebih dahulu. Selamat pagi Belinda. Jadi Belinda, di sana apa saja rangkaian misa Natal di Gereja Katedral Surabaya? Apakah sudah dimulai? Selamat pagi Jason, Valen dan pemirsa. Untuk rangkaian perayaan Hari Raya Natal di Gereja Katedral Surabaya ini sudah dimulai sejak pukul 7 pagi tadi, di mana ini menjadi sesi pertama untuk misa Ekaristi yang dihadiri setidaknya hampir 900 umat Kristiani yang merayakan Hari Raya Natal pada hari ini. Dan memang antusias masyarakat Surabaya dan sekitarnya ini sudah tampak sejak pagi tadi, di mana untuk sesi 1 mereka mulai berdatangan ke gereja
gereja sekitar pukul 6 waktu Indonesia Barat. Padahal masih ada waktu 1 jam ya untuk perayaan di sesi pertama. Dan untuk sesi pertama yang tadi berakhir sekitar pukul 8 waktu Indonesia Barat yang dipimpin langsung oleh RD Justinus Budi Hermanto yang merupakan Romo Gereja Katedral Paroki Hati Kudus Yesus Surabaya. Dan memang ada pesan-pesan yang disampaikan beriringan dengan tema Natal di tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ini satu tema yang mengingatkan kembali bahwa segala bentuk permasalahan ini harus kembali kepada keluarga dan selalu membawa cinta kasih di keluarga. Ini menjadi salah satu pesan yang disampaikan oleh Romo pada pagi hari ini. Dan tidak hanya sesi pertama, Jason dan juga Valen, untuk di Gereja Katedral Surabaya ini masih ada 3 sesi lainnya. Untuk sesi yang kedua akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, dan bisa saya gambarkan bahkan setelah selesainya sesi pertama ini sudah mulai ada umat yang berdatangan untuk mengikuti sesi kedua, padahal masih ada waktu 2 jam. Ini menunjukkan bagaimana semangat dan juga antusias seluruh umat Kristiani yang merayakan Hari Raya Natal hari ini ingin mendapatkan tempat terbaik berada di dalam gereja. Karena kalau kita mengingat di tahun ini setidaknya ada lebih dari 4.100 kursi yang disiapkan oleh pihak Gereja Katedral Surabaya untuk mengantisipasi antusias umat Kristiani yang melaksanakan Hari Raya Natal pada hari ini. Dan ini terbagi di beberapa titik. Untuk di dalam gereja sendiri ini ada 400 kursi yang tersedia. Kemudian lainnya ini tersebar di beberapa titik, ada di aula, kemudian ada di halaman tempat saya melaporkan saat ini. Dan juga ada satu area baru yang baru saja dibuka untuk tahun ini, sehingga ini menambah kapasitas kursi yang bisa digunakan oleh umat yang akan melaksanakan ibadah pada hari ini. Dan menariknya, yang berbeda di tahun ini adalah ketika nanti di sesi kedua jam 10 pagi, pemirsa, di Gereja Katedral Surabaya ini adalah misa untuk anak-anak, sehingga nanti ada surprise nih yang diberikan oleh pihak Gereja Katedral bahwa anak-anak akan mendapatkan bingkisan langsung dari Santa yang dibagikan tepat di belakang saya. Ini nanti ada di kandang Natal. Ini mereka akan mendapatkan hadiah, setidaknya ada 200 bingkisan yang sudah disiapkan untuk anak-anak di sesi kedua. Sementara demikian kita akan mengikuti bagaimana jalannya ibadah di Gereja Katedral Surabaya dengan hikmat dan khusyuk. Sementara demikian kembali ke studio. Oke, Belinda, terima kasih. Nah, dari Belinda, pemirsa, coba kita lihat kalau di Katedral Makassar bagaimana pagi ini. Ada Sabda di sana, Sabda Role. Jadi bagaimana jalannya misa Natal di Gereja Katedral pagi ini? Ya, Valen, Jason, dan juga pemirsa, misa Natal di Paroki Hati Yesus yang Maha Kudus Katedral Makassar hari ini digelar 3 sesi. Sesi pertama tadi digelar pada pukul 8 pagi dan baru saja selesai. Dan untuk sesi kedua nantinya akan digelar di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Dan untuk misa sesi ketiga digelar pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah nanti. Misa Natal yang diikuti sedikitnya 1.200 umat Katolik ini berjalan lancar dan juga penuh hikmat. Untuk misa pertama ini tadi dipimpin langsung oleh Uskup Agung Keuskupan Agung Makassar Monsinyur Franciscus Nipa. Adapun tema Natal untuk tahun ini adalah Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga yang dikutip dari Injil Matius 1 ayat 21 sampai 24. Tema Natal tahun ini mengajak seluruh umat Kristiani untuk merenung kembali arti dari sebuah keluarga, di mana Allah memberikan berkat, sukacita, damai sejahtera dan perlindungan melalui kehadirannya dalam keluarga yang hanya boleh tercapai ketika anggota keluarga berdoa, kemudian membaca firman Tuhan dan saling mengasihi satu sama lain. Misa Natal merupakan perayaan yang mengingatkan umat atas momen kedatangan Yesus ke dunia yang dianggap sebagai juru selamat. Dan perayaan ini mengajak umat merenungkan makna dari kelahiran Kristus. Misa Natal tadi diawali dengan ritus pembuka atau ritual pembukaan, yakni maklumat kelahiran Yesus, kemudian pembacaan teks kuno yang mengumumkan kelahiran Kristus. Kemudian ritual perarakan Sang Timur, kemudian doa kolekta dan kemuliaan, liturgi sabda atau pembacaan firman, homili atau khutbah, di mana dalam ritual ini imam memberikan renungan makna dari kelahiran Kristus. Kami informasikan, Valen dan juga Jason, untuk pengamanan di sini Polda Sulawesi Selatan menerjunkan sedikitnya 3.981 personil gabungan untuk mengamankan sedikitnya 720 gereja yang ada di Kota Makassar. Salah satunya adalah tempat saya melaporkan saat ini, yakni Gereja Katedral Makassar. Untuk sementara demikian dari Gereja Katedral, saya kembalikan ke Valen dan juga Jason di studio.
Baik, Sabda Role, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda langsung dari Makassar. Sebelumnya pemirsa ada Belinda Firda dari Gereja Katedral Surabaya. Ya, pemirsa, untuk merayakan Natal yang penuh sukacita, tadi kan kita sudah perkenalkan ada Pendeta Steve Marcel. Langsung aja kalau gitu kita mau tanya-tanya sama Pendeta. Halo Pendeta, selamat Natal sekali lagi. Jadi Natal. kita tuh pengen bahas sebenarnya Pak Pendeta. Situasi Natal kali ini agak beda ya untuk Indonesia ya. Kita lihat saudara-saudara kita yang dari Sumatera, bahkan nggak cuma di Sumatera, ada juga sejumlah daerah lain yang mungkin kena banjir juga atau bencana-bencana. Nah ini melihatnya, memaknainya bagaimana ya di tengah Natal tapi di situasi yang saudara-saudara kita terkena bencana juga. Oke, nah bicara tentang salah satu esensi daripada Natal adalah sukacita, damai sejahtera. Dan di dalam firman Tuhan jelas bahwa dasar sukacita kita bukan ditentukan oleh keadaan, tetapi ditentukan karena kita punya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, justru dalam keadaan seperti inilah kita diuji. Di manakah dasar fondasi atau bicara tentang tempat kita berpijak untuk damai, untuk sukacita. Karena ada banyak orang sukacita kalau keadaannya baik-baik saja. Sukacita kalau keadaannya dalam situasi yang aman. Tetapi ketika situasinya tidak baik, seringkali sukar untuk bersukacita. Nah, dalam keadaan ini kita diingatkan bahwa apapun keadaannya tetaplah bersukacita. Karena esensi daripada Natal adalah Tuhan lahir bukan cuma ke dunia tapi dalam hati setiap kita, bahwa damai, bahwa sukacita. Jadi intinya harus tetap bersukacita, apapun keadaannya. Amin. Oke, saya mau tanya nanti Pak Pendeta, jadi kalau seandainya kita di tengah situasi seperti ini, biasanya kalau Natal, Merry Christmas itu kan identik dengan makan-makan bersama, kumpul-kumpul, ada pesta-pesta. Apakah itu layak atau tidak? Kita akan tanyakan nanti pemirsa, kita jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami di live event perayaan Natal Cahaya Satukan Hati kali ini. Kami berdua masih bersama Pendeta Steve Marcel. Pak Pendeta, jadi tadi kita sedang membahas kalau di tengah situasi bencana, itu kan biasanya Merry Christmas identik dengan kumpul-kumpul, makan-makan, pesta-pesta. Nah, sekarang ada yang membatasi diri untuk tidak ada perayaan berlebihan. Tapi ada juga yang tetap merayakan, tapi tidak lupa untuk memberikan bantuan kepada teman-teman kita yang terdampak bencana. Jadi sebenarnya mana yang lebih baik untuk dipilih? Oke, sebenarnya kalau disuruh memilih, keduanya bisa dipilih. Artinya dalam keadaan ini ketika kita menahan diri dalam konteks kita tidak merayakan sebesar-besarnya, tetapi lebih kepada fokus kepada saudara-saudara kita, sangat boleh. Kita merayakan dengan sebesar-besarnya, membagikan sukacita, dan kemudian di dalam hal itu kayak kemarin ada perayaan Natal yang persembahannya dikirim untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Itu keduanya sangat boleh. Intinya adalah dalam keadaan ini baiknya bagi setiap kita untuk mengingat keluarga kita, teman-teman kita, saudara kita, kemudian memberikan support kepada mereka supaya mereka juga bisa merasakan damai dan sukacita Natal yang sama. Oke, itu point of view dari mungkin kita-kita, kami-kami yang tidak merasakan dampak bencananya. Tapi sekarang point of view-nya mereka yang saat ini ada di Sumatera atau di sejumlah wilayah lain yang terdampak bencana. Mereka harus merayakan Natal di situasi yang tidak ideal. Gimana ya Pak Pendeta supaya hatinya tuh tetap merasa damai sukacita walaupun mereka tahu kondisi ini tuh bukan kondisi yang ideal untuk merayakan Natal gitu. Ya, saya suka satu kisah dalam Alkitab di mana satu bangsa pilihan Tuhan, mereka dalam pembuangan. Tetapi Tuhan berkata bahwa rancanganku bicara tentang rancangan damai sejahtera untuk memberikan hari depan yang penuh dengan harapan. Kadang-kadang dalam hidup kita dalam situasi yang sulit, Tuhan bisa izinkan masa-masa yang tidak mudah. Tapi dengan kesadaran bahwa semuanya Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan, Tuhan punya rencana yang indah di balik semua ini bisa menjadi fondasi kita untuk tetap bersuka cita sekalipun keadaannya tidak dalam keadaan baik-baik saja. Oke, jadi fondasi walaupun keadaannya tidak sedang baik-baik saja. Nah sekarang kalau saya tarik ke tema Natal tahun ini. Tema Natal tahun ini pemirsa, Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Bagaimana mau memaknai kalimat ini pada saat teman-teman kita sedang berada dalam kondisi bencana? Oke, nah yang pertama adalah secara internal bahwa
semuanya itu berawal dari keluarga. Karena bicara tentang keluarga sekalipun organisasi terkecil, tapi ini adalah satu organisasi yang punya dampak besar dalam kehidupan seseorang. Jadi ketika damai, sukacita itu semua berawal dari keluarga masing-masing, maka keluarga penuh dengan damai, sukacita Natal, akhirnya itu bisa berdampak keluar. Dan ini juga mengingatkan setiap kita bahwa keluarga-keluarga kita yang ada di Aceh, yang ada di Sumatera Utara, sekali lagi mereka juga adalah bagian dari keluarga kita. Karena kita adalah satu bangsa, satu Indonesia. Dan ini mengingatkan setiap kita untuk mari sama-sama kita dalam gerakan yang sama untuk membantu mereka memulihkan keadaan mereka. Dan itu sekali lagi sangat tampak dari apa yang terjadi ya hari-hari ini. Bagaimana satu Indonesia itu bergerak bersama untuk membantu saudara-saudara kita di sana. Baik netizen, kemudian siapapun semua lakukan hal yang sama. Nah ini balik lagi kepada gerakan yang luar biasa untuk membantu memulihkan keluarga kita yang sementara terkena bencana. Berbicara soal Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat, begitu Pak Pendeta, teladan Yesus apa yang bisa kita contoh, yang bisa kita ilhami ketika kita merayakan Natal di situasi seperti ini banyak orang kena bencana? Apa yang Tuhan ajarkan adalah esensi sekali lagi bicara tentang kasih. Dan kasih yang Tuhan Yesus ajarkan tidak memandang latar belakang, tidak memandang suku, ras, agama apapun. Bahkan siapapun itu layak untuk dikasihi karena mereka adalah ciptaan Tuhan. Nah inilah yang harusnya sekali lagi menjadi pengingat bagi setiap kita, terutama dalam bertindak, berkata-kata, supaya kasih itu bisa dirasakan, bisa terpancar, bisa teraplikasikan kepada semua orang, apapun latar belakangnya. Harus ada toleransi dan kasih itu harus dipancarkan kepada setiap orang apapun latar belakangnya. Kita harus jeda terlebih dahulu Pak Pendeta, nanti saya jeda, kami masih akan kembali untuk Anda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam live event perayaan Natal Metro TV Cahaya Satukan Hati. Pemirsa, ratusan warga terdampak bencana banjir bandang di Desa Sibalanga, Kecamatan Adian Koting, Tapanuli Utara menggelar ibadah Natal di posko pengungsi gereja HKBP Sibalanga. Jadi ibadah Natal ini berlangsung penuh kesederhanaan. Meski harus duduk di lantai beralas tikar, warga terdampak bencana banjir bandang yang mengungsi di posko HKBP Sibalanga tetap melaksanakan ibadah Natal dengan hikmat. Dalam ibadah Natal ini, anak-anak menampilkan liturgi Natal dan koor lagu pujian. Kebaktian Natal ini juga diikuti oleh Bupati Tapanuli Utara, Jonius Huta Barat, dan Wakil Bupati Tapanuli Utara. Pendeta Kastel dalam khotbahnya mengajak warga untuk tetap bersyukur di tengah bencana yang menimpa warga. Dengan peristiwa ini, pendeta mengajak umat manusia untuk selalu merawat alam. Usai ibadah Natal, Bupati dan Wakil Bupati menghibur warga dengan bernyanyi lagu Natal. Warga pun menyampaikan harapannya di Natal tahun ini. Warga terdampak bencana banjir bandang di Tapanuli Selatan melaksanakan ibadah Natal di gereja HKBP di Desa Hutagodang. Meskipun tinggal di pengungsian, warga tetap merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan.
Selain warga terdampak bencana, 30 personel Sat Brimopolda Sumatera Utara juga turut melaksanakan ibadah Natal setelah bertugas di lokasi bencana banjir bandang. Perayaan Natal dilakukan dengan penuh kesederhanaan dan sukacita. Desa Huta Godang merupakan salah satu desa yang terdampak banjir bandang yang terjadi pada akhir November yang lalu. Tim Liputan, Metro TV. Nah, jadi pemirsa itu tadi itu adalah salah satu lokasi di mana keluarga kita, teman-teman kita yang terdampak bencana tapi masih beribadah dengan sukacita. Nah, tapi Pak Pendeta, kalau seandainya ada yang kehilangan keluarganya di momen bencana kali ini dan harus Natal juga, tapi masih ada nih sisa keluarga yang masih tetap bertahan melewati bencana ini. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana penerimaan itu bisa sampai dan terjadi di momen Natal kali ini? Seperti yang tadi kita bahas ya, bahwa rencana Tuhan selalu rencana yang terbaik. Rencana Tuhan, rancangan damai sejahtera. Dan kalau kita melihat dari perspektif kita sebagai manusia, mungkin kita bingung apa kebaikan di balik semua ini. Tapi kalau kita melihat dari perspektifnya Tuhan, saya percaya kita bisa melihat bahwa ada kebaikan yang Tuhan sementara rancangkan. Sekali lagi bahwa ada saat mungkin kita nggak mengerti. Dan memang sekali lagi Tuhan ada saat di mana sukar untuk dimengerti. Tapi sekalipun dia Tuhan yang sukar untuk dimengerti, dia tetap adalah Tuhan yang selalu dapat dipercaya. Jadi ketika kita percaya bahwa semuanya pasti untuk mendatangkan kebaikan, maka ini dapat menjadi fondasi kita untuk tetap bisa beribadah, bisa merayakan Natal dalam sukacita dan percaya bahwa semuanya pasti untuk kebaikan. Pak Pendeta, tapi begini juga mungkin di situasi seperti ini saya yakin ini tidak mudah. Ada yang kehilangan keluarga, tapi ada juga yang sudah kehilangan keluarga, kehilangan tempat tinggal, harta benda, semuanya hilang begitu saja. Mungkin saja ada kepahitan. Nah, gimana tuh Pak Pendeta supaya di momen Natal ini tetap merayakan sukacita dan pada akhirnya tidak kepahitan dengan Tuhan? Balik lagi, mengingat bahwa rencana Tuhan rencana yang terbaik. Di dalam Alkitab ada kisah di mana ketika Ayub dari segala yang dia miliki, dia kehilangan semuanya, termasuk anak-anaknya. Tapi dalam kisah itu, Ayub akhirnya bisa ngalamin pertumbuhan iman yang luar biasa, kedewasaan rohani yang luar biasa, dan dia ngalamin pengenalan yang sungguh luar biasa bersama dengan Tuhan. Jadi saya percaya di balik semua ini, saudara-saudara kita yang ngalamin keadaan yang tidak mudah ini bisa mengenal Tuhan lebih lagi, bisa merasakan Tuhan lebih lagi. Dan saya percaya Tuhan tak pernah meninggalkan mereka, artinya Tuhan memberikan kekuatan sehingga segala perkara yang mereka tanggung ini ada kekuatan Tuhan di sana. Oke, jadi itu bagaimana memaknai supaya mudah-mudahan bisa ya sembari pulih untuk kegiatan ekonomi, pulih juga di bagian hati dalam momentum perayaan Natal tahun ini. Nah, coba kita pindah lagi Pak Pendeta. Jadi kalau misalnya orang-orang yang tinggal di Jakarta atau di pulau-pulau lain yang mau mengirimkan doa dan semangat, tapi mungkin punya keterbatasan ekonomi, bagaimana caranya? Baik lagi kalau kirim doa tidak perlu pakai biaya. Jadi tentunya dimanapun kita berdiri, dimanapun kita ada, kita bisa berlutut, kita bisa berdoa dan itu powerful. Artinya ketika kita terhubung dengan sumber kekuatan yang luar biasa itu Tuhan, saya percaya itu jauh lebih luar biasa dampaknya buat saudara-saudara kita di sana. Dan kita juga bisa gunakan sosial media hari-hari ini, puji Tuhan sudah begitu maju. Sebuah semangat kecil seringkali bisa punya dampak yang besar buat saudara-saudara kita. Jadi lakukan apa yang kita bisa, semoga dari hal kecil itu sekali lagi mereka bisa dikuatkan. Banyak orang yang juga melakukan bantuan-bantuan begitu, hal-hal kecil tadi yang Pak Pendeta bilang, tapi ternyata tidak hanya dilakukan oleh umat Kristiani. Di momen menjelang Natal ini banyak juga mulai dari umat Muslim, Buddha, Hindu, semua agama. Kita lihat Indonesia kayaknya lagi gandengan tangan semua nih. Ini bisa dikatakan sebagai berkat Natal tersendiri nggak sih untuk tahun ini, untuk Indonesia, untuk masyarakatnya Pak Pendeta? Ya, bahwa memang sekali lagi kalau kita mau korelasikan dengan Natal ya, bicara tentang kasih Tuhan itu kan untuk semua orang. Jadi apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun sukunya, kasih Tuhan untuk semuanya. Dan di sini kita bisa melihat bahwa orang Indonesia, bangsa Indonesia tuh punya kasih untuk semua. Apapun latar belakangnya, apapun sukunya, agamanya, semuanya kita satu keluarga. Dan akhirnya ketika ada satu anggota keluarga yang ngalamin kesulitan, keluarga yang lain berbondong-bondong untuk saling menolong apapun latar belakangnya. Dan inilah yang sebenarnya
Indonesia yang sesungguhnya. Kita mungkin berbeda secara kebenaran agama yang kita pegang, tetapi kita bersama dalam kebaikan. Saya tersentuh sekali dengan yang bagian terakhir ini karena kita satu keluarga, Jason. Kita satu keluarga, pemirsa. Jadi kalau ada satu anggota keluarga yang sakit, apapun latar belakang, soal agama, suku, tetap kita sama-sama bangsa Indonesia, dan mudah-mudahan ini bisa jadi inspirasi dan motivasi untuk Anda yang juga mau membantu saudara-saudara kita yang sedang terkena bencana di Pulau Sumatera. Ya, ini kalau ngomongin inspirasi kita harus jeda dulu nih sejenak, Valen, karena usai jeda ini kami akan hadirkan ada spesial dialog Natal nanti bersama dengan Gubernur Maluku Utara Shirley Choanda. Tapi apa sebenarnya yang dibahas ya? Kami hadirkan saat lagi, pemirsa. Dan satu-satunya cara untuk kita memulihkan diri yaitu dengan menghadirkan kasih. Didukung oleh Halo pemirsa Metro TV, selamat Hari Natal. Natal selalu menjadi momen yang spesial karena selain kita bisa beribadah, kita juga bisa menghabiskan waktu bersama dengan keluarga. Salah satu opsi yang bisa Anda lakukan adalah berkunjung ke Hotel Borobudur karena bisa dilihat di belakang saya ornamen Natal ini begitu indah dan pastinya bisa menambah semarak Natal ketika Anda habiskan bersama dengan keluarga. Tapi balik lagi pemirsa, berkaitan dengan Natal ini dihabiskan dengan cara yang berbeda-beda. Ada yang bisa menghabiskan seluruh waktu bersama dengan keluarga, tapi juga ada yang harus berbagi waktu bersama dengan pekerjaan yang tengah dijalani. Dan saat ini, spesial edisi Natal, kita akan berbincang dengan satu sosok inspiratif, seorang ibu yang sangat luar biasa, merupakan ibu di rumah dan juga ibu bagi masyarakat Maluku Utara. Siapa lagi kalau bukan Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Choanda. Ibu Shirley, selamat Hari Natal. Terima kasih, selamat Hari Natal. Ibu Shirley, nggak terasa ya, saat ini kita sudah di penghujung tahun 2025. Melihat perjalanan Ibu sepanjang tahun 2025, berperan membina keluarga sembari membina masyarakat Maluku Utara. Bagaimana Anda memaknai Natal di tahun ini? Tahun ini mungkin tentang pemulihan ya. Kita selalu percaya bahwa Natal itu membawa kasih. Cuman di tahun ini, tahun kedua, saya merayakan Natal bersama anak-anak tanpa almarhum. Jadi setiap Natal kita lebih pakai untuk merefleksi, buat doa dan menyadari bahwa dengan iman kasih itu datang, dan dengan kasih kita bisa bertahan dan keluarga kita perlahan mulai dipulihkan kembali. Salah satu pesan yang selalu Ibu angkat, salah satunya juga pesan ketika di Maluku Utara kemarin, Ibu mengenai pemulihan keluarga. Karena memang keluarga ini inti dari Natal ya Ibu. Bagaimana Ibu menjelaskan terkait dengan hal itu? Kalau kita kan selalu Natal itu kan selalu bersama dengan keluarga ya. Dan saya selalu percaya bahwa karena saya juga seorang ibu, dan penting bagi saya untuk hati saya dipulihkan dulu. Ketika hati saya dipulihkan, maka keluarga, anak-anak bisa dipulihkan, dan kemudian komunitas sekitar kita bisa dipulihkan. Apakah saya sudah pulih sepenuhnya? Belum, tapi kita dalam perjalanan menuju sana. Dan satu-satunya cara untuk kita memulihkan diri yaitu dengan menghadirkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari dan dalam proses pemulihan ini. Karena kalau enggak kan mungkin karena ada kejadian 12 Oktober kemarin, mungkin sekarang kita bisa kepahitan ya. Dan saya memilih untuk dengan iman menghadirkan kasih dalam hidup saya dan anak-anak, sehingga walaupun kita tidak mengerti tapi kita percaya dan melanjutkan kehidupan kita dengan mengisi hati kita dengan kasih. Dan Natal itu tentang kasih, sehingga Natal menjadi waktu momen yang spesial untuk kita merenungkan kembali makna kasih dalam hidup kita. Apakah kita sudah melaksanakannya dengan benar, dengan baik atau belum? Selain berkaitan dengan kasih, saya juga melihat Ibu ini menerapkan Natal terang, Bu. Karena Natal ini kan menjadi terang, dan yang namanya terang itu kan gak cuma bisa dirasakan oleh orang sekitar, tapi juga bagaimana masyarakat Maluku Utara. Bagaimana Ibu bisa terus ikhlas melakukan segala sesuatu, melakukan apa yang sebelumnya almarhum lakukan dengan setia, Ibu? Ya itu tadi, saya ketika 12 Oktober itu kan orang yang bertanya, kok saya bisa
bisa tegar dan melanjutkan semuanya. Saya sering berpikir waktu itu sih mungkin ada satu kalimat yang membuat saya kuat, tetap percaya walaupun tidak mengerti. Jadi mungkin dimulai dengan iman. Saya memilih untuk percaya walaupun saya tidak mengerti. Dan iman itu membuahkan kasih. Dan kemudian kasih itu memulihkan seluruh hidup saya sebagai penolong kepada suami. Tugas saya itu mendukung semua pekerjaan dan cita-cita suami. Ketika almarhum suami saya tidak ada, semua energi itu saya pindahkan untuk selain mengurus ketiga anak saya, meneruskan janji-janji almarhum yang belum selesai ke Maluku Utara. Saya tidak bisa mengasihi Maluku Utara kalau hati saya penuh dengan kepahitan. Jadi saya memutuskan untuk mengizinkan kasih masuk ke dalam hati saya, karena bagi saya gelap itu ada karena tidak ada terang, sehingga kepahitan itu ada ketika tidak ada kasih. Ketika saya memutuskan hati saya penuh dengan kasih, maka kepahitan itu hilang dengan sendirinya. Dan ketika hati saya dipenuhkan oleh kasih, hati saya dipulihkan, maka saya bisa berbagi kasih ini kepada di sekitaran saya, mulai dari ketiga anak saya, orang tua saya, masyarakat Maluku Utara. Dan ini proses dari saya memulihkan diri dan memulihkan Maluku Utara harapannya. Tuhan yang selalu kasih pertolongan ke Ibu ya, agar memang Tuhan kasih kekuatan, selalu memberikan kasih, bagaimana supaya kepahitan itu tidak muncul lagi, Ibu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal Natal, Bu, sebenarnya apa sih, Bu, momen atau tradisi yang benar-benar paling diingat di rumah untuk Natal ini? Kita tuh biasanya kalau Natal kan selalu traveling ya, jalan-jalan, makan, tapi yang paling penting kan kita bersama. Jadi yang bikin, karena dulu almarhum sibuk, saya juga sibuk, jadi setiap tahun tuh kita selalu traveling bersama dengan anak-anak. Jadi Natal dan Tahun Baru tuh selalu menjadi momen yang spesial di mana kita bisa spend time together, lebih quality time. Berkumpul bersama, quality time. Untuk Natal tahun ini, Bu, Ibu rencana akan di Jakarta atau di Maluku Utara? Kita ada surat dari Mendagri, semua harus standby di daerah masing-masing. Jadi Natal tahun ini saya di Maluku Utara. Di Maluku Utara. Ini akan jadi Natal pertama saya tidak bersama dengan anak-anak. Karena anak-anak sudah terlanjut memplanning semua holiday mereka. Tahun lalu saya bahkan masih holiday sama mereka kan. Tahun ini saya bakal pertama sendiri, tapi kita akan open house di Maluku Utara. Bagaimana anak-anak, Bu, ketika memang akhirnya mesti menjalani Natal, awalnya tanpa sosok almarhum ayah, saat ini berarti tahun ini juga tanpa kehadiran Ibu ya? Diajak ngomong maka mengerti sih. Mungkin nanti kompensasinya di Januari atau Februari kita spend time bersama. Tapi Bu, memang salah satu berkat kalau misalnya memang kita ditimpa musibah, memang keluarga yang selalu ada. Makanya juga kan mereka selalu support Ibu, apapun yang Ibu lakukan. Mengerti kan, saya juga melihat bagaimana Koko dan Cece selalu ada sama Ibu, selalu meluangkan waktu ya untuk bisa bersama dengan Ibu. Ibu, terkait dengan Maluku Utara sendiri, nanti kan Ibu akan open house, itu rencananya akan seperti apa, Ibu? Di sana paling silaturahmi ya, jadi rencananya dari pagi sampai siang. Biasanya mereka ini belum pernah dilakukan di level provinsi. Perdana berarti ya, tapi kalau dulu ketika menemani almarhum di Morotai, open house ya dari pagi jam 8, jam 9 sampai sore biasanya jam 3. Mereka datang, makan, silaturahmi, foto-foto, ngobrol. Dan ini juga pertama kali mereka memiliki gubernur yang merayakan Natal. Jadi ini akan menjadi perdana buat masyarakat Maluku Utara untuk open house di rumah gubernurnya. Pasti spesial banget, Ibu, karena kita tahu sendiri kalau dari segi masyarakatnya juga ini Maluku Utara termasuk harmonis ya dengan seluruh agama. Bagaimana Ibu sebagai kepala daerah ini membina dan juga mengasuh bagaimana supaya mereka bisa terus hidup harmonis? Memastikan bahwa semuanya adil. Untuk semua agama, semua suku, memastikan semua bantuan, semua program itu adil. Saya ada suatu mungkin contoh kayak seperti kita kalau punya taman bunga itu, kita tidak bisa cuma mengurus satu jenis bunga aja.
nanti nggak cantik tamannya. Itu cantik karena punya berbagai macam bunga. Saya selalu percaya kekuatan Indonesia itu dari keberagamannya. Jadi kita harus merawat semua yang berbeda karena kekuatan kita dalam keberagaman. Dan selama ini baik-baik aja sih, karena semuanya adil. Semuanya adil, semua hidup berdampingan dan juga tidak terlepas karena memang Ibu mampu untuk membina hal itu. Dan pemirsa, kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Maluku Utara. Usai jeda, tetaplah bersama kami. Didukung oleh Anda kembali bersama kami dan kita akan kembali melanjutkan perbincangan bersama dengan Gubernur Maluku Utara, Ibu Shirley Coanda. Ibu, tadi kita sudah sama-sama berbincang ya seputar bagaimana kita memaknai Natal dan Ibu bilang Natal adalah kasih. Nah, bagaimana juga tadi kita sudah membahas terkait dengan membina harmoni di kalangan masyarakat Maluku Utara. Ibu, kalau misalnya ada pesan-pesan yang bisa disampaikan ke Maluku Utara secara khusus untuk mereka yang merayakan Natal, apa yang ingin Ibu sampaikan? Natal itu bukan cuma tentang lampu di pohon Natal, tapi tentang terang di hati kita, dan terang itu bernama kasih, dan kasih itu memulihkan. Sesuai dengan tema Natal Nasional tahun ini pun Tuhan datang untuk memulihkan, dan harapannya ada pemulihan dalam keluarga, mungkin dimulai dari pemulihan terutama ibu ya. Ibu itu kan yang mengatur keluarga, jadi pemulihan dalam hati mama-mama supaya anak, suami, keluarga bisa dipulihkan. Natal itu tidak penting tentang kemana, makan apa, yang penting bersama-sama saling mengasihi, saling memaafkan satu dengan yang lain dalam keluarga. Tapi benar Bu, biasa tuh kita tuh Natal tuh identik pergi kemana, dengan siapa, lalu misal Christmas dinner, Christmas lunch, tapi kita lupa apa yang menjadi esensi dari Natal itu sendiri Ibu. Kadang kita sibuk dengan kadonya, makannya, kemana, baju baru, sehingga kita lupa dengan esensi Natal itu kan sebenarnya tentang mengasihi. Kita nggak bisa mengasihi orang lain kalau kita tidak mengasihi diri kita sendiri. Anak-anak, suami harus ada pemulihan dalam keluarga. Karena pada akhirnya yang paling mewah itu adalah rasa damai dan rasa mengasihi satu dengan yang lain. Kalau tadi juga ada satu hal yang saya dapat ketika Ibu cerita bagaimana nanti tahun ini Ibu tidak bisa bepergian bersama keluarga adalah dari Ibu saya belajar tentang melayani Bu. Karena kan kelahiran Kristus Yesus juga ke dunia untuk melayani. Bagaimana Ibu bisa terus konsisten melayani dan juga menerapkan kasih Natal kepada seluruh masyarakat Maluku Utara? Mungkin kita tuh selama ini kan diajarkan kita hidup melihat apa yang Tuhan lakukan. Tuhan Yesus sendiri datang sebagai juru selamat, tentu karena mengasihi dan melakukan pengorbanan. Jadi saya juga belajar mengasihi dan ini adalah bentuk dari pelayanan dan menyadari bahwa pada akhirnya semua yang saya miliki juga bukan milik saya. Saya hanya berdoa Tuhan menjaga selalu melindungi anak-anak saya. Dan saya melakukan tugas yang sudah dititipkan kepada saya dengan hati yang benar sehingga bermakna. Bisa bermakna buat semuanya ya Bu. Bu, tapi bisa diceritain nggak sih mengenai keseharian bagaimana caranya bisa menyeimbangkan waktu antara keluarga dan juga bisa membina masyarakat Maluku Utara? Karena Ibu Shirley ini baru nyampe di Jakarta pagi ini pemirsa, dan saat ini harus langsung berbagai kegiatan, membagi waktu bersama dengan keluarga, dan ini semua di momen Natal. Bagaimana bisa menyeimbangkan seluruh hal itu Ibu? Setiap weekend sebisa mungkin saya pulang. Jadi kalau weekend pulang kita ada dinner bersama. Anak-anak dan teknologi kan, anak-anak udah gede, ada teknologi bisa video call, yang penting-penting kita telepon. Setiap weekend kalau saya balik kita dinner, kalau mereka ada masalah telepon. Saya tidak selalu bersama mereka, tapi setiap kali mereka membutuhkan ada masalah, saya datang dengan solusi. Dan ini juga bagian untuk mereka belajar mandiri sebagai orang tua kan. Kita juga harus memberikan mereka kesempatan untuk punya skill life hack, skill untuk survive. Bertahan hidup ya? Ya, bertahan hidup. Memang sudah di umur di mana mereka harus belajar untuk mandiri. Saya hanya mengawasi dari jauh, menyarankan, memberi nasihat, dan melihat bagaimana mereka bertumbuh secara mandiri. Tapi kalau Ibu sendiri secara personal, apa yang paling Ibu kangenin dari sosok almarhum secara khusus di momen Natal ini Ibu?
Mungkin companion kali ya. Mungkin ada yang menemani. Selalu ada yang ada di sampingnya Ibu. Gak apa-apa Bu, Tuhan yang kasih kekuatan. Tuhan yang selalu kasih kekuatan Ibu untuk bisa mendampingi ini semua, dan pasti juga almarhum Bapak bangga melihat apa yang Ibu lakukan, karena kan memang semuanya tulus ya Bu, dan juga bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat. Ya Ibu, apalagi yang paling dikangenin dari momen-momen Natal, misalnya tradisi, cemilan, hidangan yang paling Ibu suka dinikmati saat itu bersama dengan almarhum? Ya sih, Natal kita biasanya jalan-jalan. Natal kita biasanya jalan-jalan, cuman kan almarhum kemarin sempat jadi bupati ya. Jadi memang ada beberapa kali Natal tuh beliau masih di Morotai, kita udah holiday duluan. Nanti beliau nyusul di tahun baru. Selama ini kan saya udah menikah hampir 20 tahun tahun ini. Natal kita identik dengan jalan-jalan, kumpul-kumpul, makan-makan. Nggak ada sesuatu yang spesifik sih makanannya, karena saya nggak bisa masak. Jadi saya nggak bisa masak, rumah pun biasanya saya nggak terlalu dekor, karena biasanya tanggal 17-18 kita udah berangkat. Lebih ke ya jalan-jalan, mencoba makanan baru, and then spend time as a family, ngomong hal-hal. Quality time ya Ibu? Ya, quality time. Intinya berarti kebersamaan. Kebersamaan sih yang paling penting. Kebersamaan, kita sama-sama harapkan Ibu selalu diberikan kekuatan untuk bisa menjadi ibu bagi ketiga anak Ibu dan juga untuk masyarakat Maluku Utara. Ibu, saya yakin Tuhan selalu beserta dengan Ibu, dan semoga memang kasih Natal yang memang selalu Ibu gaungkan ke masyarakat benar-benar bisa Ibu rasakan dalam hati Ibu, karena Ibu nggak pernah sendiri, ada Tuhan. Terima kasih. Ya Ibu, terakhir boleh pesan Natal untuk seluruh masyarakat Indonesia yang merayakan Natal, silakan Ibu. Selamat Natal dan Tahun Baru buat yang merayakan, dan buat kalian yang masih punya kesempatan berkumpul bersama dengan keluarga, masih diberikan Tuhan waktu, sebuah telepon, sebuah permintaan maaf, sebuah pelukan, sebuah doa cukup untuk memulihkan, karena pada intinya Natal itu tentang kasih. Dan kasih itu memulihkan, dan pemulihan itu dimulai dari hati kita. Selamat Natal, selamat Tahun Baru. Baik, terima kasih banyak Gubernur Maluku Utara Ibu Syahri Coanda sudah bergabung sama kami di Metro TV. Dan pemirsa, kita sama-sama tadi sudah menangkap banyak pesan seputar kasih, pemulihan, melayani, dan seluruhnya ini bisa dirasakan di momen Natal. Tapi saya harapkan bukan hanya di momen Natal saja, melainkan di seluruh kehidupan kalian. Dan akhir kata, selamat Hari Natal, semoga damai Natal selalu beserta kalian. Didukung oleh Anda kembali bersama kami di live event perayaan Natal, pemirsa. Jelang Natal, ibadah di Gereja HKBP Resort Tuka Hutana Bolon di Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara ini tak hanya menjadi rutinitas iman. Jadi bagi seorang jemaat, Jason, ibadah ini adalah titik penguatan diri setelah rumah yang baru dibangun 5 bulan yang lalu hancur diterjang banjir bandang.
Yang gimana ya, menurutku Natal paling sedih lah. Seumur-umur udah umur 30 tahun ini Natal paling sedih. Biasanya kita itu dari 1 Desember aja kita udah bahagia. Tapi ini hanya tangis sedih lah kurasa. Baginya, Natal kini bukan lagi tentang kemeriahan, melainkan tentang rasa syukur dan pengharapan. Pengharapan untuk bertahan, bangkit perlahan, dan melanjutkan hidup, meski harus memulai semuanya dari awal. Dari Kabupaten Tapanuli Tengah, Sumatera Utara, Dasya Hutauruk, Muhammad Firmansyah, Metro TV. Nah, para lansia penyintas erupsi Gunung Leutobi laki-laki di tengah musibah yang sedang mereka alami sejak tahun 2023 sampai saat ini harus meninggalkan rumah dan tinggal di hunian sementara, juga di posko-posko pengungsian. Dalam kesempatan perayaan Natal tahun 2025 ini pemirsa ikut untuk mendoakan korban banjir bandang yang terjadi di Provinsi Sumatera Utara, Aceh, dan Sumatera Barat. Di tengah keterbatasan hidup di hunian sementara, para lansia penyintas erupsi Gunung Leutobi laki-laki di Flores tetap menguatkan iman. Dalam perayaan Natal tahun 2025 yang sederhana, mereka turut mendoakan para korban banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera. Para lansia penyintas erupsi Gunung Leutobi laki-laki yang sejak tahun 2023 harus meninggalkan rumah dan tinggal di hunian sementara serta posko pengungsian merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Di tengah alam yang belum sepenuhnya bersahabat, doa-doa terucap lirih dalam nada serak dan penuh haru. Mereka berharap rangkaian musibah yang dialami dapat segera berlalu. Tak hanya mendoakan keselamatan bagi diri dan keluarga, para penyintas juga menunjukkan empati dengan mendoakan saudara-saudara mereka yang menjadi korban banjir bandang dan tanah longsor di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat yang terjadi beberapa pekan lalu. Ini masyarakat menyambut Natal, di mana nanti malam hari ada misa Natal, dan sudah beberapa hari ini masyarakat begitu antusias untuk menyongsong hari Natal, dan mereka berdoa di kopel masing-masing, memohon kepada Tuhan agar erupsi atau Gunung Leutobi cepat pulih, dan ketika mereka tinggal di hunian sementara ini tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Begitu juga mereka mendoakan kepada arwah korban erupsi Gunung Leutobi yang meninggal, dan juga mereka berempati untuk berdoa terhadap saudara-saudara yang menjadi korban banjir di Sumatera dan di Aceh, di Sumatera Utara dan Aceh. Melalui doa Natal ini, para penyintas berharap Tuhan memberikan ketabahan dan kekuatan bagi seluruh keluarga yang ditinggalkan, serta pemulihan bagi semua daerah yang dilanda bencana. Dari Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Franciscus Gerardus Molo, Metro TV. Sementara itu, pemirsa, suasana sukacita menyelimuti perayaan Misa Natal di Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat Immanuel Semarang, atau yang lebih dikenal sebagai Gereja Blenduk. Sementara itu, warga di Kota Malang, Jawa Timur, perayaan Natal kali ini pemirsa juga mengundang umat lintas agama sebagai bentuk nyata toleransi dan saling menghormati. Nah, kita lihat. Jadi ada sejumlah jemaat terlihat lari-lari kecil masuk ke dalam Gereja Blenduk di Semarang, Jawa Tengah hari Rabu sore. Di dalam bangunan bersejarah ini ada ratusan orang memadati ruang utama gereja. Terlihat wajah ceria penuh dengan kebahagiaan dari para jemaat yang kembali merasakan perayaan Natal di gereja tertua di Kota Semarang ini. Para jemaat mengaku bersyukur atas upaya pemerintah dalam merehabilitasi bangunan cagar budaya satu ini. Dalam momentum Natal, pengurus gereja juga mengajak jemaat untuk setia dalam pelayanan dan ibadah serta memperkuat peran gereja bagi masyarakat. Sebagai wujud kepedulian sosial, pengurus gereja Blenduk ikut membagikan bingkisan Natal untuk warga sekitar.
Sementara itu, pemirsa, cinta kasih dan semangat kerukunan antar umat beragama masih menjadi tema utama perayaan Natal Gereja Jawi Wetan Lawang di Kabupaten Malang. Tak hanya dari kalangan jemaat gereja, perayaan kali ini kembali mengundang umat lintas agama sebagai bentuk nyata toleransi dan saling menghormati. Nyala api lilin menjadi pembuka pelaksanaan malam perayaan Hari Raya Natal Jemaat GKJW Lawang di Aula Serbaguna Taman Wisata Petik Madu Lawang. Di antara seribuan jemaat yang hadir, nampak pula puluhan pemuka agama dan umat lintas agama seperti Hindu, Buddha, aliran kepercayaan, dan Islam. Dalam khotbah singkatnya, Pendeta Sevi Niasari mengingatkan umat untuk selalu mengedepankan rasa cinta kasih dan damai Natal sebagai landasan membangun kerukunan antar umat beragama. Dalam malam perayaan Natal tahun ini, jemaat GKJW Lawang juga memanjatkan doa bagi masyarakat Sumatera yang menjadi korban bencana banjir bandang dan tanah longsor. Melalui kasih dan damai Natal, umat berdoa bagi keselamatan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Kehadiran tamu istimewa kita sebagai wujud bersama. Pemirsa, pagi ini kita akan lanjutkan lagi dialog Natal kita bersama Pak Pendeta Steve Marcel Sairang. Jadi Pak Pendeta, kembali lagi ke tema awal dari Natal kali ini. Ada keluarga di dalam situ. Bagaimana sih keluarga yang mungkin sekarang kan banyak fenomena ya, banyak anomali yang terjadi. Apalagi untuk kalangan anak-anak yang masih masuk ke dalam gen alpha, gen Z, mungkin males untuk pergi ke gereja, punya cara sendiri untuk beribadah. Bagaimana pendekatan yang mungkin bisa dilakukan untuk hal-hal ini? Oke, dalam kondisi itu tentunya butuh peran bersama ya. Artinya baik dalam keluarga, orang tua memberikan dasar yang benar betapa pentingnya kita hidup dalam Tuhan, betapa pentingnya kita beribadah karena dengan ibadah ada banyak manfaat yang luar biasa di sana. Kemudian peran gereja juga. Jadi bagaimana gereja menjadikan gereja sebagai tempat yang nyaman, tempat yang indah, tempat di mana sama seperti ketika jemaat itu datang, kepenuhan itu bisa dirasakan. Ini nih, kepenuhan itu bisa dirasakan karena mungkin nggak tahu ya Pak Pendeta, kalau dulu saya waktu kecil gitu ibaratnya kan gereja itu ketika Natal jadi tempat yang selalu dinanti untuk dikunjungi gitu ya. Tapi sekarang ketika kita lihat perubahan zaman, sudah ada gereja online, bahkan orang bisa mengakses gereja online. Nah, bagaimana ya supaya semangat Natalnya ini tetap selalu ada nyala walaupun nanti masa Natal pun sudah lewat gitu. Jadi orang tuh masih tetap antusias untuk beribadah, untuk ke gereja. Itu gimana menghidupkan itu terus ya Pak? Oke, nah itu peran penting juga para hamba-hamba Tuhan untuk sekali lagi menanamkan nilai Natal itu damai, sukacita, pengharapan untuk selalu ada di hati setiap jemaat Tuhan. Makanya sebenarnya kan momen Natal adalah momen pengingat. Tetapi si damai itu, sukacita itu bukan cuma di Natal aja. Kemudian sama seperti pohon Natal. Jadi Natal, pohon Natal keluar, sukacitanya juga keluar. Pohon Natal dibungkus, sukacita juga dibungkus. Tidak. Tetapi tentunya sepanjang tahun, sepanjang hidup, esensi Natal itu selalu ada. Nah, tugas kita hamba Tuhan untuk mengingatkan setiap jemaat Tuhan untuk ayo, semangat Natal ini, esensi Natal ini harus selalu ada di hati setiap kita. Dan tadi bagus sekali pertanyaan Jason bahwa dulu kayaknya rasanya begitu indah, sekarang mulai mungkin terasa berbeda. Nah, inilah tugas kita, tugas gereja juga untuk menjawab kebutuhan zaman. Jadi gereja harus jadi tempat yang nyaman dan ngalamin kemajuan untuk menjawab kebutuhan. Karena zaman sekarang apalagi Gen Z, cara mereka menikmati sesuatu itu berbeda. Nah, inilah yang harus dijawab. Tentunya tanpa menggeser fondasi firman Tuhannya. Tapi kalau dari penilaian Pak Pendeta, sama aja nggak sih antara beribadah langsung ke gereja atau ibadahnya di rumah aja tapi online, atau di tempat lain di luar tapi online? Ini pertanyaan yang menarik. Saya balik lagi, sebenarnya kunci utama adalah sikap hati. Tetapi pada kenyataannya ketika kita ibadah online, biasanya lagi ibadah, lagi nyembah, tiba-tiba WA masuk, ting, konsentrasi. Terganggu tuh. Betul. Jadi hadirat Tuhan udah turun, balik lagi dia. Jadi makanya jauh lebih baik ketika kita ada di gereja, ibadah bersama. Karena firman Tuhan juga bilang, jangan tinggalkan kebersamaan ibadah itu. Jadi datanglah ke gereja, datanglah ke rumah Tuhan, sama-sama kita saling topang dalam doa, dalam pujian, dalam penyembahan. Pujian dan penyembahan. Dan itu semua saya percaya harus dimulai dari keluarga dulu gitu ya. Nah, jadi selain kumpul, makan-makan sama keluarga, perlu nggak sih Pak Pendeta, keluarga tuh kalau di momen Natal ini kumpul nih, kira-kira setiap anggota keluarga tuh mungkin mengungkapkan pesan Natalnya atau merefleksikan Natal. Itu perlu nggak sih momen-momen kayak gitu dalam keluarga sebenarnya? Iya,
Karena esensinya kan adalah keintiman ya. Nah itu penting sekali. Jadi keluarga ketika ada berkumpul tidak hanya fokus main handphone masing-masing, akhirnya mendekatkan yang jauh, menjauhkan yang dekat, tetapi benar-benar di situ kita punya komunikasi satu dengan yang lain. Karena kan kedekatan antara dua manusia adalah komunikasi. Nah disitulah kita bisa akhirnya menjalin ketika kita ketemu satu keluarga, apalagi jarang ketemu selama ini dengan kesibukan masing-masing, kita mulai sharing, saling membagikan sukacita Natal masing-masing. Wah itu pasti sangat indah. Ditemani dengan makanan yang enak, wah sorga terbuka. Sorga terbuka, suasananya hangat, ya kan? Nah, tapi jangan lupa banyak juga keluarga yang memilih waktu-waktu sekarang ini untuk pergi liburan, pemirsa. Liburan ini kan menjaga kebersamaan, kekeluargaan, semuanya saling ketemu di satu tempat yang sama. Lah, gimana ibadahnya? Oke, nah sebenarnya ketika membahas liburan, kita bertiga sedih juga ya, kita nggak liburan ya. Iya, halo yang lagi salju. Iya, halo. Ini lagi pelayanan kalau kita di sini jatuhnya. Ya, balik lagi bahwa ada saat ada momen-momen di mana ketika liburan itu menjadi momen kebersamaan keluarga. Apalagi ada orang tua yang mungkin dia sepanjang tahun dia sibuk, dan ketika Natal ini menjadi momen dia bersama dengan keluarga. Dan ada satu penelitian yang bilang bahwa jalan-jalan keluarga itu jauh lebih berharga daripada hadiah barang. Karena itu sebuah memori yang akan long term. Jadi manfaatkanlah itu, tetapi yang paling penting adalah kebersamaan dalam keluarga itu terus terjalin supaya itu tadi Allah hadir memulihkan keluarga, membawa damai sukacita, itu terus ada dalam keluarga. Berarti itu juga bagian dari pelayanan bentuk ibadah kita pada saat Natal? Karena pelayanan yang paling penting berawal dari keluarga dulu. Dari keluarga dulu ya, dimulai dari lingkup terkecil dulu. Tadi kita sudah membahas empati untuk saudara-saudara yang terkena bencana sudah, membahas dari lingkup keluarga sudah. Tapi saya juga tertarik tadi gereja di Jawa Timur misalnya, itu memperlihatkan semua agama tuh bisa berdampingan di momen Natal ini. Jadi gimana ya supaya di momen Natal ini kita bisa sama tetangga nih yang beda agama, kita bisa saling rukun, bergandengan. Kita bahas Pak Pendeta usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di live event perayaan Natal. Didukung oleh As the holiday season approaches, we want to extend our warmest Christmas and New Year greetings to all of you. Kemitraan antara Amerika Serikat dan Indonesia lebih kuat dari sebelumnya, menjadikan kedua negara kita lebih aman, lebih kuat, lebih makmur, dan lebih siap untuk menghadapi tantangan global bersama-sama. Atas nama kami semua di Kedutaan Besar Amerika Serikat, semoga momen spesial ini membawa kebahagiaan, harapan, dan kedamaian untuk Anda dan keluarga. Selamat Natal dan Tahun Baru. Prioritas Indonesia, Senin hingga Jumat jam 1:30 siang. Didukung oleh Pemirsa, Anda masih bersama kami. Jadi setelah 2 tahun vakum akibat konflik, Bethlehem akhirnya kembali merayakan Natal dengan semarak. Ya, gencatan senjata membawa harapan baru bagi warga dan peziarah di kota suci tersebut. Kita lihat pemirsa, wajah Bethlehem ini berubah total tahun ini. Setelah 2 tahun merayakan Natal dalam kesunyian akibat perang Gaza, kini sukacita kembali meluap di tepi barat. Keluarga-keluarga kembali memadati pelataran Manger Square. Geliat ini di lokasi lain pemirsa di Ukraina, meskipun berada di bawah bayang-bayang perang yang sudah berlangsung selama hampir 4 tahun, warga Kiev tetap berusaha untuk mencari kebahagiaan di momen Natal ini. Pemirsa, kemeriahan Lukianivsk. Pemirsa, semangat liburan musim dingin ini juga terasa begitu hidup di jantung kota Moskow di Rusia. Oke, jadi ada sebuah pusat seni khusus yang disulap jadi pabrik hadiah ajaib yang memadukan tradisi dan teknologi modern. Dibuka sampai akhir Februari mendatang, pemirsa, destinasi ini jadi magnet wisatawan yang ingin merasakan atmosfer keajaiban di tengah dinginnya salju.
Keajaiban di pabrik hadiah Made in Moscow menjadi salah satu dari 10 pusat seni yang dihadirkan pemerintah kota untuk menyambut musim liburan. Di sini pengunjung disuguhkan pemandangan conveyor belt besar yang secara otomatis mengantarkan kotak-kotak hadiah ke seluruh penjuru ruangan. Ada pula inovasi surat untuk Father Force bagi anak-anak. Kebahagiaan semakin lengkap dengan adanya sistem surat pneumatik. Menggunakan teknologi tekanan udara, pesan dan harapan mereka untuk Father Force atau Sinterklaas versi Rusia terbang melalui tabung-tabung transparan menuju tujuannya. Pasar lokal dan gaya hidup tak jauh dari Kremlin. Pavilion seni ini juga menghadirkan pasar kado yang memamerkan berbagai merek lokal. Setelah berbelanja, pengunjung dapat bersantai di kafe atau mencoba gelanggang es yang tersedia. Semua fasilitas ini dapat diakses secara gratis bagi pengunjung yang telah terdaftar. Juru bicara proyek Made in Moscow, Alexandra Bondar menyebut, atmosfer magis menjadi daya tarik utama. Pengunjung tidak hanya datang untuk membeli kado, tetapi juga untuk mengabadikan konten visual yang indah di media sosial dan berbagi kebahagiaan bersama orang-orang terdekat. Многие отмечают, которые к нам приходят в гости, люди, что действительно вот эта вот атмосфера волшебства, даже вот просто за ней можно прийти бесплатно, получить удовольствие, поснимать яркий контент для соцсетей, поделиться этим с близкими, ну и, возможно, действительно выбрать подарок. Kehadiran pabrik hadiah ini membuktikan bahwa sentuhan kreatif pada ruang publik mampu menghidupkan ekonomi lokal sekaligus memberikan pengalaman tak terlupakan. Kini Moskow bukan hanya tentang dinginnya salju, melainkan tentang kehangatan tradisi yang dikemas secara modern. Ya, banyak sejumlah kehangatan tadi yang sudah terjadi, tapi saya mau menyinggung kehangatan yang tadi sebelum segmen jeda. Itu hangat banget ngelihat pemuka agama dari berbagai agama tuh kumpul di momen Natal ini. Jadi Pak Pendeta, gimana nih kita sebagai masyarakat bisa nih kita akur sama tetangga kita yang Islam, sama yang Buddha, sama yang Hindu atau agama lainnya di momen Natal ini tuh kita harus kayak gimana sebenarnya? Yang kepercayaan juga. Betul. Karena balik lagi ya, kalau kita ingat Natal, kita ingat bahwa kasih Tuhan untuk semua orang. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Jadi bukan hanya untuk golongan tertentu, agama tertentu, suku tertentu, tetapi untuk dunia. Dengan fondasi itu bahwa kasih untuk semua, maka siapapun kita kasihi, apapun latar belakangnya, tetangga kita, teman kita, semuanya adalah orang-orang yang layak menerima kasih Tuhan yang luar biasa. Oke, tapi kan beberapa kali ya, ini tidak semua ya, tapi ada beberapa yang sempat mungkin tulis di media sosialnya, aduh nggak usah deh ucapin selamat Natal, kan kita nggak merayakan gitu. Gimana sih harus merespon hal-hal seperti ini? Kan pasti ada aja, walaupun nggak banyak. Oke, nah kita sekali lagi sebagai anak Tuhan kita dituntut untuk mengasihi baik mereka yang mengucapkan maupun tidak. Kita menghargai setiap dasar pemahaman masing-masing, tetapi yang paling penting adalah bukan soal apa tindakan orang ke kita, tapi bagaimana kita ke orang lain, apakah kita memancarkan kasih atau tidak. Memancarkan kasih, ini juga banyak loh ternyata di sejumlah daerah di Indonesia, misalnya nih pada saat Natal, yang Islam misalnya itu bantuin di gereja. Begitu juga pas Lebaran, yang Kristen itu bantuin ataupun agama lainnya gitu. Jadi bagaimana ya supaya rasa seperti ini, Pak Pendeta, itu tuh tetap terpelihara terus karena itu kan akarnya Indonesia. Itu betul. Aku tahu yang kalau gerejanya full, parkirnya di Istiqlal biasanya. Itu kan juga bentuk toleransi kan? itu. Bahkan memang kayak kemarin kita nonton berita 10.000 Banser NU memulai apel untuk pengamanan malam Natal dan juga hari Natal. Nah, itu hal yang indah. Balik lagi kita sebagai tokoh agama, tugas kita untuk mengedukasi, mengencourage orang untuk ayo sama-sama. Artinya kita tentunya tidak akhirnya masuk pada ranah akidah kalau saya pakai bahasa itu, tetapi kita bisa saling topang, saling mendukung dalam kegiatan acara, saling menjaga, saling mensupport satu sama lain tanpa sekali lagi melewati batas akidahnya. Karena itulah Indonesia. Batas akidah itu apa sih, Pak Pendeta? Artinya ketika kita masuk sampai pada batas teologis, artinya tiba-tiba mau pengamanan, misalnya Banser pengamanan baptisan, tiba-tiba dia nyebur baptis juga, nah itu jangan. Iya, cukup di samping kolam aja gitu. Tapi kalau mau baptis juga boleh. Mendukung begitu ya, mendukung menjaga kelancaran dan menjaga keharmonisan begitu ya. Betul. Nah, tapi kan nggak semua orang tuh
punya kesadaran seperti itu. Ini yang penting adalah kan soal mindset dan juga pola pikir yang bisa terbuka. Nggak semua orang terbuka. Gimana ya caranya supaya orang tuh bisa terbuka kayak gitu pemikirannya? Tentunya artinya begini, kita bisa lakukan apa yang menjadi bagian kita. Tokoh agama tugasnya untuk mengedukasi jemaatnya masing-masing, dan apa yang dilakukan oleh Metro TV begitu luar biasa. Artinya di acara seperti ini, obrolan ini, kita bisa memberitahu orang di luar sana bahwa kita tuh satu keluarga, kita tuh punya nilai Indonesia yang Bhinneka Tunggal Ika. Kebersamaan kita itu begitu indah sejak dulu. Founding father kita memberikan kita nilai-nilai yang luar biasa. Yuk mari kita jaga, dan saya percaya terus benih itu ditabur, benih kebaikan, benih kebenaran itu ditabur, kebersamaan itu ditabur, pasti akan bertumbuh di hati-hati semua orang. Nah, yang boleh dong Pak Pendeta kasih tips untuk anak-anak muda yang menggunakan media sosial dengan aktif. Kalau misalnya ada yang tidak sesuai karena masalah keterbukaan pemikiran, ya kan, preferensi, prinsip-prinsip. Kalau tidak sesuai, itu gimana sih cara meresponnya? Apa tipsnya? Oke. Kalau kita mampu menghargai orang lain, artinya ketika ada perbedaan kita mampu juga untuk menyikapi itu dengan bijak. Karena sekali lagi setiap orang punya latar belakang pendidikan yang berbeda, punya fondasi berpikir yang berbeda, dan ya sudah kita hargai. Tentunya seperti apapun itu, firman Tuhan bilang, perkatakan yang baik, pikirkanlah yang baik, ketiklah yang baik. Intinya adalah semua itu tergantung respon kita lagi ya. Terima kasih Pak Pendeta sudah membuat suasana Natal kita ini jadi penuh empati dan bermakna. Tapi sekali lagi kita tidak lupa untuk mendoakan saudara-saudara kita yang ada di Sumatera yang terkena bencana untuk selalu tetap kuat. Doa Natal selalu beserta saudara-saudara kita di sana dan selalu diberikan kekuatan dan sukacita di tengah Natal ini. Amin. Terima kasih Pak Pendeta. Merry Christmas, selamat Natal, Happy Christmas Jason. Selamat Natal pemirsa. Terima kasih karena Anda sudah menyaksikan live event perayaan Natal kali ini di Metro TV, Cahaya Satukan Hati. Ya, mewakili rekan-rekan yang bertugas, saya Jason Sambo pamit undur diri. Saya Valencia Velvinci. Terima kasih. Sampai jumpa. Merry Christmas. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.